Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan mendengarkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan barokah daripada majelis ini menjadi pemberat amal kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kebarokahan dari majelis ilmu seperti ini membawa kelapangan hati kita, membawa kelapangan hati bagi keluarga kita, menambah rizki kita, dan membuat kebarokahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini sudah hampir lebih dari separuh dari kitab ini yang sudah kita pelajari, dan kita sudah sampai sekarang pada hikmah yang ke-23 dari kitab Al-Hikam. Beliau berkata, Syekh Ibnu Athaillah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hikmatu ats-tsalitsatu wal 'ishrun, hikmah yang ke-23. La tataraqab, beliau berkata, la tataraqab faraghal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi, yang artinya la tataraqab faraghal aghyar. La tataraqab, janganlah engkau menunggu-nunggu faraghal aghyar, akan terbebas dari aghyar. Nanti kita jelaskan aghyar itu apa. Aghyar ini secara bahasa adalah sesuatu yang menyibukkan kita kepada yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya menunggu datangnya, lepasnya kita dari aghyar itu, yaqta'uka, akan memutusmu an wujudil muraqabati lahu, dari adanya muraqabahnya Allah kepadamu, fima huwa muqimuka fihi, dalam keadaan di mana engkau berada di dalamnya. Jadi hikmah ini mengajarkan kepada kita, selama seseorang itu masih hidup di dunia, maka tidak akan pernah terlepas dari ujian-ujian, tidak akan pernah terlepas dari hal yang bersifat duniawi. Itu adalah tabiat atau hal yang menjadi, yang melazimi dunia. Dunia itu memang tempatnya hal-hal yang membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah tempat di mana kita mendapatkan cobaan. Dunia adalah tempat di mana kita mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menunggu-nunggu datangnya waktu di mana dia terbebas seluruhnya dari dunia ini, orang tersebut tidak memahami hakikat dunia. Tidak ada istirahat yang benar-benar istirahat di dunia ini. Istirahat yang benar-benar istirahat itu ketika kita sudah intaqala ila rafiqil a'la, ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Orang yang meninggal itu yang benar-benar istirahat. Selama masih di dunia, menjadi apapun dia, kondisi apapun yang dia alami, itu pasti menjadi cobaan bagi dia dalam semua fase kehidupan. Orang ketika masih berada di usia muda, dia bilang usia muda adalah usia di mana kita sangat-sangat senangnya dunia. Mata kita baru dibuka terhadap dunia. Maka anak muda ketika dia hidup dengan lalai, tidak beribadah kepada Allah, maka biasa, karena memang anak muda baru mengenal dunia, badannya masih sehat.
Ketika itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan dalam hal-hal yang positif, maka itu biasa. Ada yang mengatakan seperti itu masyarakat kita. Ketika dia sudah menginjak usia dewasa 40 tahun, maka dunia yang awalnya bentuk cobaan bagi anak muda adalah kesenangan dan hal-hal lain yang bersifat kesenangan-senangan bagi anak muda, tapi bagi orang yang usianya 40 tahun, maka nanti bentuk cobaannya, dunia yang dijadikan cobaan bagi orang tersebut berbeda lagi. Baik, dia tunggu lagi. Oh, kalau sekarang saya masih sibuk bekerja, saya sibuk mengurus anak, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Nanti saya tunggu lagi setelah pensiun. Orang yang pensiun pun tidak akan terlepas dari dunia. Akan ada hal-hal yang akan menyibukkan dia, akan ada hal-hal yang kemudian membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih di dunia hingga orang itu meninggal akan tetap dihadapkan pada hal-hal seperti ini. Jadi menunggu-nunggu datangnya waktu di mana tidak ada hal duniawi yang menyibukkan kepada kita, maka orang tersebut adalah tidak tahu hakikat dunia. Hakikat dunia seperti itu. Semua orang mendapatkan cobaannya masing-masing. Makanya tidak heran ketika kita lihat ada orang misalkan dikarenakan dia tidak cocok di posisi pekerjaan tertentu, dia merasa pekerjaan itu berat, dia resign, dia berhenti kerja yang lain. Apakah dengan dia berpindah pekerjaan itu kita katakan dia hidupnya tenang 100%? Belum tentu. Akan ada hal-hal yang membuat dia juga susah. Itulah tabiat dunia. Tidak ada 100% ketenangan yang ada di dunia ini. Kesibukan orang yang bekerja di kantor, misalkan ada, katakanlah ibu rumah tangga, kesibukannya orang yang bekerja di kantor dengan ibu rumah tangga yang hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah, itu jangan dikatakan susahnya tidak sama. Oh, kamu enak kerja di kantor, saya di rumah misalkan, atau sebaliknya, kamu enak kerja di rumah, saya kerja di kantor. Itu sama-sama ada ujiannya masing-masing. Tidak ada yang enak, semuanya ada ujiannya masing-masing. Makanya itu adalah tabiat dunia. Tidak bisa kita lari dari aghyar. Aghyar ini sesuatu selain Allah yang bisa memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kita hadapi itu. Andaikan kita katakan, sudah, saya enggak mau kumpul dengan orang, saya mau uzlah, mau pergi ke gunung, mau menyepi di rumah saya, apakah dia akan terlepas dari aghyar? Tidak. Apa dikatakan oleh beliau Syekh Buti di sini? Ketika orang menyendiri, kemudian dia berpikir, alhamdulillah, ini saya nikmat ini sekarang beribadah ini. Kayaknya nggak ada orang yang senikmat saya beribadah. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, merasa bangga dengan keadaannya dia sendiri. Kemudian walaupun dia di rumahnya, tapi dia berpikir, kemarin orang itu kok ngomong gini sama saya, dia menyakiti saya. Dia terlepas dari sosial, dia tidak berhubungan secara sosial secara langsung. Tapi ketika dia menyendiri, hal-hal yang menyakitkan dia ketika berhubungan dengan orang, dia ingat-ingat lagi. Ada orang yang misalkan mencaci dia, tidak. Kehidupan kita seperti itu. Tidak ada orang yang kemudian semuanya menyenangkan kita. Ada orang yang tidak menyenangkan bagi kita. Kesendirian kita pun itu juga berhadapan dengan aghyar. Dan kalau kita hanya memfokuskan kepada hal-hal negatif tadi, perilaku orang kepada kita, maka hal itu pun akan membuat kita tidak fokus terhadap ibadah yang harusnya kita lakukan, tugas utama kita yang harus kita lakukan di dunia ini. Makanya orang kalau sudah sumpek, stres itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang kalau emosinya lagi tinggi itu nggak ngerasa lapar gitu. Bisa dari pagi sampai malam nggak makan gitu. Kalau lagi emosi, makan mas, kenyang. Emosi, jadi emosinya nggak terbendung. Semua hal tidak bisa dia kerjakan, semua hal terganggu, emosinya terguncang. Itu pun aghyar. Jadi dimanapun kita berada, entah kita berinteraksi dengan orang, kita menyendiri, hatta dalam gua, kita akan tetap
berada dalam pengaruh aghyar ini, pengaruh dunia yang bisa melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana solusinya? Kalau tabiatnya dunia seperti itu, bagaimana solusinya? Solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Maka ini adalah solusi di mana seseorang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang bisa menyelamatkan dia dari pengaruh-pengaruh duniawi itu. Apa yang dia lakukan ketika dia kembali kepada Allah? Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang kita perlu untuk berbicara kepada manusia, itu perlu, karena manusia itu sekuat-kuatnya dia perlu berbicara kepada orang lain tentang problem, tentang masalah yang dia hadapi. Tapi kadang-kadang manusia juga lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah tempat di mana kita harus berdoa, tempat di mana kita harus mengeluh sebenarnya. Tidak ke orang lain, walaupun seorang teman, seorang sahabat itu penting, tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebenarnya tempat kita mengeluh, tempat kita berdoa, tempat kita memohon perlindungan. Maka kembali kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Ustaz? Apakah menunggu tengah malam? Tidak. Setiap waktu ketika kita ingat Allah, ketika ada masalah, adukan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ada syarat ketika kita ingin mengadu kepada Allah harus malam hari misalkan, harus tahajud? Tidak. Kapanpun. Selesai sholat, ketika kita diam, maka kita adukan semua problem-problem kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita terlepas dari aghyar ini adalah bagaimana kita memperbanyak zikir kita kepada Allah. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi itu, ketika itu bisa membuat kita, ya katakanlah terpengaruh dengannya, maka obatnya adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan yang suka sholawat, baca sholawat, diam-diam baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang suka baca zikir tasbih, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir gak bisa dari lisan, hati kita berzikir Allah, Allah, Allah begitu. Jadi jangan sampai ada waktu idealnya kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak kecil kita sudah diajari bagaimana setiap aktivitas kita itu selalu berkaitan dengan Allah. Jadikan nikmat yang kita terima itu sebagai pengingat kita kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat di pagi hari, mau makan pisang goreng sama kopi, paling tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Zikir, selesai alhamdulillah. Lengkapnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kelamaan, baca aja bismillah. Artinya setiap hal, mau buka pintu rumah, assalamualaikum, bismillah. Mau masuk mobil, bismillah. Mau nyetar sepeda, bismillah. Kita mengaitkan semua nih. Apakah kita mampu tanpa bismillah membuka pintu mobil? Kalau kita nggak diizinkan, nggak bisa, habis tenaga kita. Semua hal yang kita lakukan itu atas izin Allah, atas kekuatan Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka kita kaitkan semua nikmat itu. Mau ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Pakai kaki kiri dulu. Keluar, alhamdulillah ghufranak ghufranak ghufranak. Alhamdulillahi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Semua hal. Jadi kalau kita menerapkan adab dalam Islam ini, ya kita akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim. Makanya kita ya seawam-awamnya muslim itu ya paling enggak baca bismillah, enggak hafal doa-doa itu ya keep on bismillah kan gitu. Ya sudah bismillah. Itu sudah menjadi ya tradisi yang baik di Indonesia. Semua hal kita mulai dengan kita mengaitkan. Bersin, alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini Pak, kalau diterapkan sama orang muslim ini kita kuat.
Apakah yang ketika ada orang bersin itu harus kenal? Kalau Pak Joko bersin, saya bilang Pak Joko Acim, saya bilang yarhamukallah. Kalau ada orang nggak kenal, apakah nggak boleh saya bilang yarhamukallah? Boleh. Bahkan ya bagus, sunnah. Kenal ataupun nggak kenal. Terutama ini budaya salam. Ya, di Indonesia lumayan. Kalau salam di Indonesia itu kan bisa oi, bisa tintin gitu kan. Bisa hanya, kalau jauh hanya menundukkan kepala, lambaian tangan. Ya, macam-macam di Indonesia. Tapi yang diajarkan Rasulullah adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum, itu sudah cukup. Ya, ya setiap tradisi dan ajaran Islam diserap oleh beberapa negara itu memang berbeda-beda. Indonesia ini luar biasa, adab kita luar biasa. Tapi yang bagus itu memang saya lihat ketika di Mesir, mereka mengucapkan salam kepada orang yang mereka kenal dan tidak mereka kenal. Ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau masuk mikrolet, apa itu? Mobil kuning itu apa namanya di sini, Pak? Angkot ya, Lin. Itu di sana ketika saya dulu kuliah di Mesir, ya mereka mau masuk kalau banyak orang assalamualaikum begitu. Saya awal-awal ke sini ya masih terbiasa budaya itu, ketika saya masuk bis itu assalamualaikum gitu, assalamualaikum. Ya, itu bagus ya. Budaya itu bagus ya. Karena mengucapkan salam. Kan apa artinya assalamualaikum? Assalamualaikum. Semoga keselamatan alaikum atas Anda sekalian. Kan bagus. Waalaikumsalam dibalas. Semoga keselamatan atas kamu juga. Kan bagus, saling mendoakan keselamatan. Nah, ini Islam sampai hal-hal seperti ini. Nah, tapi kalau di Indonesia memang seperti saya bilang tadi, kita itu ya tradisinya banyak ya. Pakai klakson, pakai macam-macam klakson. Tapi harus kita budayakan. Saya sekarang kalau masuk rumah atau masuk toko itu saya bilang assalamualaikum. Masuk toko peracangan itu kan kadang-kadang orangnya duduk bilang assalamualaikum. Bagus ya, memulai dengan salam. Islam itu tampak di situ. Bayangin Anda duduk di masjid ya, bukan kita mau mengintimidasi kelompok lain. Bayangin katakanlah ada orang non muslim duduk di samping kita. Ya, ini muslim, non muslim, muslim. Yang dekat jendela Hacim. Alhamdulillah kata dia. Saya bilang yarhamukallah, dibalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa perasaannya orang non muslim ini? Ya kayak sendirian gitu. Begitu kuatnya kita dengan sesama muslim ya. Kita mendoakan mereka. Ya kalau non muslim, kita tahu dia non muslim ya tidak seperti itu. Itu hanya untuk karena doa yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu artinya. Ya itu. Jadi bagaimana kita menghubungkan keseharian kita dengan nikmat yang kita terima. Nikmat paling dasar yang kita terima apa? Ya nafas ini. Setiap tarikan hembusan nafas ini adalah nikmat dari Allah. Kalau ini dibarengi dengan lafaz Allah, ada orang bisa setiap tarikan nafasnya berbarengan dengan lafaz Allah, baik di dalam hatinya tanpa dia ucapkan, itu kan luar biasa, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini idealnya ya. Tapi kalau nggak bisa ya seingatnya, paling tidak masuk masjid ya bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Mau makan bismillah ya. Salah satu beberapa agama yang lain itu khusyuknya itu ketika mau makan ya. Monggo siapa yang memimpin doa begini-gini sudah tahu doa apa yang mereka baca, tapi khusyuk sekali. Kalau kita lain, khusyuknya setelah sholat gitu. Kalau mau makan kesuwen mau begitu ya, bismillah selesai, kadang-kadang lupa. Jadi budaya saya lihat beberapa agama yang lain itu satu orang ditunjuk untuk memimpin doa sebelum makan sama keluarganya, sama temannya ya khusyuk sekali sampai menjamkan mata. Allahu alam doanya seperti apa. Nah, tapi itu bagus kita tiru, misalkan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dan lain-lain. Ya bukan hanya itu diajarkan untuk anak SD, Pak. Kalau sudah anak TK. Anak TK baca itu. Ditakut-takuti, kamu kalau nggak baca itu nanti makan kamu ditemani setan.
Anak saya itu kalau udah minta makan di rumah, sudah baca doa ya? Sudah. Kalau nggak baca doa nanti ditemani setan, katanya guru. Itu takut sekali sama gurunya itu luar biasa ya. Nah, maka penting bagi kita, karena tahu generasi kita itu kadang-kadang ya sama orang tuanya mengambil ilmu, tapi lebih mendengar gurunya, lebih takut sama gurunya. Makanya carilah yang mengajarkan akhlakul karimah, adab-adab islami. Itu cari TK yang seperti itu. Saya sarankan cari TK seperti itu, karena itu yang melekat pada diri seseorang. Ajaran-ajaran ketika TK, SD itu ya. Maka saya sarankan kalau memang ada sekolah yang menekankan adab islami, sholatnya dijaga, lebih baik kita masukkan anak dan cucu kita ke situ. Karena sekolah yang lain ada mungkin tidak seketat itu kepada sholat anaknya. Bahkan mungkin ada gurunya yang tidak sholat, mungkin wallahu a'lam, saya tidak tahu. Makanya penting mencari lembaga yang kita yakin dari awal mempunyai adab islami, guru-gurunya semuanya mengajarkan adab islami. Ya di Jember Al Baitul Amin dan semisalnya dan seumpama itu. Kalau terpaksa masuk negeri, jangan sampai kita tidak mensekolahkan, mengajikan anak kita di waktu sore. Saya kira di sini pun ada ya ngaji Al-Quran gitu. Karena memang di sekolah-sekolah dasar, seingat saya dulu, saya kalau SD negeri itu pelajaran agama hanya seminggu sekali. Nah itu bagaimana kita bisa membentuk anak kita mengetahui Islam kalau pelajaran agamanya seminggu sekali. Dan saya ingat waktu itu di kelas saya itu ada yang non muslim, sehingga kalau pelajaran agama dia keluar. Pelajaran agama karena mayoritas Islam, agamanya Islam, dia keluar. Tidak tahu di luar itu apa diajari agama yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang penting dia keluar. Kalau ujian gimana? Wallahu a'lam. Teman saya waktu itu ya. Jadi penting ya menjadikan kebiasaan-kebiasaan adab baik dalam Islam. Pakai baju pun disunnahkan kita memulai dari yang kanan. Melihat cermin, doanya ada. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus kepada bentuk badanku, maka perbaikilah akhlakku. Begitu. Ya, kalau enggak bisa bahasa Arab, ya udah doa bismillah dengan bahasa Indonesia, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang paling bagus untuk mengingat Allah adalah mengaitkan semua nikmat yang kita terima dengan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu detik pun hidup kita itu tanpa kita menerima nikmat daripada Allah, agar kehidupan kita terus berlanjut. Baik, mari kita baca sedikit hikmah atau syarah dari beliau Syekh Ramadan Al-Buti. Minal ma'lumi anna hadhil hayatid dunya mali'atun bil maghriyati wal malhiyati wal mansiyati allati min sya'niha an taqta' al 'abda 'anillahi azza wa jalla. Minal ma'lum, dari sesuatu yang sudah kita ketahui, anna hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini mali'atun bil maghriyat, dipenuhi dengan godaan-godaan, wal malhiyat wal mansiyat, dan sesuatu yang melupakan kita kepada Allah. Allati min sya'niha, yang dari tabiatnya keadaan dunia itu antaqta al-'abda 'anillah, memutus seorang hamba dari Allah azza wa jalla. Wa sadaqallah, dan maha benar Allah jalla jalaluh idh yaqul, ketika beliau bersabda, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, telah dibuat indah kepada manusia, hubbus syahawat, mencintai syahwat, minan nisa, dari perempuan, wal banin, dan anak-anak. Jadi dunia itu dipenuhi dengan hubbus syahwat. Bagaimana kita mencintai syahwat? Apa? Anak, istri kita, ya kalau seorang perempuan berarti suami kita, kebun-kebun kita, emas, perak. Kalau dahulu ada khail, ada unta,
ada binatang ternak, kemudian ada ladang kita. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Maka itu semua adalah mata, adalah barang-barang kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Maka tabiat kita hidup di dunia ini memang disenangkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi tadi. Wa mahma hawalal insanu ay yantaqiya li nafsihi hayatan safiyatan nadhifatan min hadhihi syawagil. Wa mahma sebesar usaha apapun hawalal insan sebesar apapun manusia berusaha, sebanyak apapun manusia berusaha, ayyan taqiya li nafsihi, agar dia bisa mencegah dirinya atau melindungi dirinya, hayatan sofiyah, dengan kehidupan yang sepi atau dari kehidupan yang suci, nadhifah, yang bersih, min hadhihi syawagil, dari kesibukan-kesibukan tadi. Ada orang yang berusaha untuk tidak terpengaruh dengan syahwat dunia, dari perempuan, dari anak-anak, dari istri, dari kebun-kebun, dari emas dan perak, itu falan ya'sur 'alaiha, maka tidak bisa dia terlepas dari hal-hal duniawi tadi, madama yataqallabu fi fujaji hadhil hayatid dunya, selama dia masih hidup di kehidupan dunia. Maka selama kita berada di dunia, hal-hal ini akan melekat dengan kita, tidak bisa kita terlepas. Solusinya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Solusinya adalah bagaimana kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dunia dibuat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua alasan. Yang pertama, dunia ini adalah tempat kita menerima beban, menerima tanggung jawab, cobaan, tempat ujian. Namanya tempat ujian, gak ada tempat ujian itu enak. Dunia ini adalah ujian, gimana kalau kita lulus nanti kita bisa masuk surga. Maka mana ada ujian itu enak. Orang namanya diuji di dunia tidak ada yang merasa enak. Semua orang. Makanya kita lihat beberapa orang itu, ketika dia tidak mempunyai kesibukan, maka dia akan mencari kesibukan sendiri. Mencari kesibukan sendiri. Dan kesibukan itu yang akan nantinya membuat dia capek. Apapun. Makanya kadang-kadang kita heran, kenapa netizen kita di Indonesia itu kok jahat-jahat begitu ya. Komennya luar biasa. Ketika ada ngelihat orang korupsi itu luar biasa, umpatannya luar biasa, ribuan komennya itu di media sosial. Kenapa? Karena orang seperti itu secara sosial ya, ketika dia tidak mempunyai hal penting yang dia lakukan, tidak punya sesuatu yang penting, jadi takmir masjid, ngurus masjid, jadi guru ngajar, sibuk, jadi dosen ngajar, pedagang ke pasar. Semua orang punya kesibukan. Tapi kalau orang itu sudah nganggur, pasti dia akan mencari sesuatu yang menyibukkan dirinya. Paling gampang apa? Ya udah, lihat media sosial, ada yang nggak cocok, ya udah komen-komen yang, karena dia udah nggak punya hal penting yang dia bisa lakukan lagi. Makanya kita tahu orang yang sudah seperti itu udah nggak punya pekerjaan, itu nggak jelas pekerjaan. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, nggak mungkin. Ya, saya nggak pikiran mau komen-komen yang aneh-aneh itu. Kenapa? Ya harus persiapan, mau ngajar di sini, harus baca dulu, persiapan ngajar di kampus. Akhirnya sibuk pikiran kita. Makanya di dunia itu kita bukan memilih untuk hidup tenang, tapi memilih kesibukan yang nantinya menambah pahala kita. Saya mau jadi takmir masjid, ya sibuk saya, mesti disibukkan sama. Saya mau jadi ketua RT, sibuk, tapi ada pahalanya nanti. Di Islam itu begitu, mengerjakan kebaikan, kita dapat nikmat, dapat pahala. Kita dapat kesusahan, kita bersabar, dapat pahala. Nah itu orang mukmin. Kalau orang kafir bagaimana? Karena dia nggak punya tujuan, atau orang ateis itu nggak punya tujuan. Seakan-akan begini ya, dua orang masuk ke sebuah terowongan yang gelap. Yang muslim berkeyakinan, setelah saya memasuki terowongan gelap ini, nanti akan ada jalan keluar di mana saya akan menuju tempat yang indah. Sedangkan orang kafir atau ateis melihat, saya akan masuk terowongan ini, tapi enggak, nanti akan tertutup dan saya akan mati di sana.
Kalau orang muslim masuk ke terowongan ini, semakin dalam dia masuk, maka optimisme semakin tumbuh. Hampir saya akan menemukan jalan keluar. Tapi orang ateis yang nggak percaya kepada Allah, semakin dia masuk, semakin tertekan dia, karena dia yakin di akhir jalan itu dia mati di sana. Tidak ada balasan lagi. Makanya kenapa orang mukmin ini bisa seperti ini? Karena yakin kepada Allah. Kalau dia ditimpakan cobaan, dia bersabar, dapat pahala. Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dia juga bersyukur, itu pun dia dapat pahala. Maka keadaan orang muslim, baik dia mendapatkan cobaan ataupun dia mendapatkan nikmat, semuanya baik, karena mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini adalah tempat kita menerima ujian. Makanya tidak ada satu orang pun selama dia masih hidup yang terlepas dari ujian dunia ini. Makanya orang di dunia ini dinilai dia di akhir hayatnya husnul khotimah atau tidak. Gak bisa kita menilainya di awal. Maka baginda Nabi Muhammad itu yang kita peringati apa? Maulidnya, kelahirannya. Karena udah jelas beliau ini rahmatan lil alamin, sudah maksum, dijaga oleh Allah. Tapi manusia yang diperingati apa? Kematiannya, haul bapak fulan. Karena kita tahu bahwasanya dia akhir hidupnya husnul khotimah. Enggak mungkin kita ketika dia sudah meninggal kita peringati awal atau kelahirannya. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, dari hikmah ke-23 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya ya, termasuk saya pribadi, menjadi obat bagi kita, penenang bagi kita, bahwasanya hidup di dunia ini memang adalah tempat ujian. Tidak ada ketenangan yang hakiki di dunia kecuali nanti ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Monggo.